Oke, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin sudah kita buat. Eh, Kalau kemarin kalian belajar bagaimana caranya menginstal AngularJS menggunakan Node.js dan juga npm package, kali ini kita akan melanjutkan sedikit eh, bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana sih folder struktur daripada file aplikasi yang sudah kita buat kemarin itu. Oke, kita langsung saja. Kemarin kita sudah membuat aplikasi Angular namanya MyApp. Kalau kalian sudah menginstal salah satu editor, saya menyarankan Visual Studio Code. Kalian bisa pakai editor yang lain, misalnya Atom atau Sublime. Kalian tinggal klik kanan di sini, Open with Sublime atau Code atau editor yang kalian pakai. Kalian bisa buka. Nah, ini nanti kalian akan melihat struktur daripada aplikasi yang menggunakan Angular. Rata-rata kalau aplikasi menggunakan Node.js, hasilnya akan seperti ini, entah itu Ionic, entah itu Angular, apalagi ya, yang dari Apache itu saya lupa lagi. Oke, intinya begini, aplikasi MyApp di dalamnya ada beberapa komponen. Kita bedah dulu dari yang itu i-nya. Oke, folder itu ini merupakan folder dengan nama end-to-end untuk melakukan tes aplikasi. Jadi di dalam folder ini dia khusus untuk eh, sebagai proteksi untuk ketika si aplikasi dijalankan, dites gitu. Kita nggak akan menjelaskan lebih tentang ini. Yang selanjutnya ada node modules. Nah, ini adalah modul-modul yang digunakan oleh npm ketika kalian melakukan npm init atau npm js itu. Nah, misalnya kalian buka terminal atau kalian buka cmd atau PowerShell, biasanya kalian ketik seperti ini, ng new atau init misalnya. Nah, ketika kalian bikin aplikasi baru, misalnya new my app seperti yang kemarin ini, dia akan membuat folder my app, lalu dia akan mendownload modul yang dibutuhkan untuk penggunaan di aplikasi my app ini. Nah, jadi ketika kalian mau bikin sesuatu menggunakan aplikasi menggunakan Node.js atau Angular atau Ionic, dia pasti akan mendownload modul dari Node.js, server Node.js. Dia semuanya akan terkumpul di sini. Semua modul-modul yang dibutuhkan secara otomatis akan di-download. Lalu, folder yang sangat penting adalah src. Di sini adalah folder yang utama, tempat kalian merubah atau menuliskan kode di Angular kalian. Jadi 90% pekerjaan semuanya ada di folder src. Kita lanjut dulu ke package.json. Sorry, bukan package.json ini. Kalian bisa ganti nama aplikasi kalian nantinya, versi berapa aja. Jadi ketika kalian melakukan build atau compile, kalian bisa ganti versinya, kalian bisa ganti namanya. Scriptnya juga ini kalian bisa ganti, yang tadi ng-serve, kalau mau menjalankan kalian bisa ganti ng-jalan atau ng-run misalnya gitu. Untuk buildingnya seperti ini kalian bisa ganti. Nah, ini dependensinya semua yang dibutuhkan dalam penggunaan Node.js, Angular ya. Sedangkan ini ketika developing, waktu developingnya. Ada dev, ada dependensi. Yang dev ini untuk ketika kalian developing. Selanjutnya di tsconfig ini sih kalau saya sarankan jangan terlalu di ini ya,
Gak usah terlalu di otak-atik sama kalian kalau kalian nggak ngerti. Ini kalian bisa ganti base URL-nya nanti untuk di server, dia akan mengarah ke mana, target linternya pakai apa, modulnya pakai apa, library-nya pakai apa, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kita masuk ke dalam folder src-nya. Nah, di dalam folder src ini merupakan kumpulan kode tempat kalian bekerja nantinya menggunakan Angular. Ketika kalian menjalankan ngserve, kode yang ada di src ini dia akan di bundling, terus di bundling itu dikumpulkan dikumpulkan menjadi satu. Terusnya dia akan terjemahkan ke dalam bentuk JavaScript yang bisa dibaca oleh browser kalian. Kita masuk ke bagian utamanya. Di sini ada main.ts. Main.ts adalah utama dari file JavaScript-nya. Kenapa TS? TS ini adalah TypeScript. TypeScript adalah pengembangan dari JavaScript. Artinya apa? TS ini, sebentar saya jelaskan. TS ini dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft ingin membuat sebuah JavaScript yang bisa scalable. Scalable itu artinya apa? Sesuatu yang bisa dijalankan secara besar, secara jauh lebih besar. Karena kalau pakai JavaScript biasa sebenarnya bisa aja, hanya saja dengan menggunakan scalable ini dia jauh lebih besar lagi, jauh lebih enak dalam codingnya nanti dibandingkan menggunakan native JavaScript. Terus kita masuk ke style CSS-nya. Kalian bisa menambahkan global style di sini, misalnya kalian menambahkan tag H-nya, H1 misalnya harus seperti apa H1-nya. Misalnya color-nya dirubah menjadi warna biru. Jadi nanti semua H1 yang ada di aplikasinya itu akan berubah menjadi biru. Oke, di dalam folder src ini ada folder app. Folder app merupakan kumpulan daripada komponen, modul, dan page yang akan dijalankan oleh aplikasi secara default. Saya jelaskan dulu satu-satu yang ada di dalam folder src. Terus ada folder asset juga. Folder asset ini tempat kalian untuk menyimpan katakanlah gambar, katakanlah fonts, atau aset-aset yang lainnya untuk aplikasi kalian. Kalian bisa taruh di sini. Terus juga ada environment. Environment adalah tempat untuk membedakan, memanage beberapa variabel antara development dan produksi. Artinya apa? Kalian bisa membuat aplikasi secara ganda. Contohnya seperti ini. Ketika kalian bikin sebuah aplikasi, kalian misalnya nah, seperti ini. Artinya aplikasi yang ada di dev ini dia akan dijalankan secara development. Sedangkan untuk produksi kalian bisa menggunakan misalnya prod untuk pembedaan environment-nya. Ketika sudah diproduksi hasil aplikasinya beda dengan yang ada di development. Nah, kalau kalian perhatikan yang ada di sini di environment ini, production-nya dia dibikin false. Nanti kalian bisa bikin true ketika aplikasinya misalnya sudah tidak ada kesalahan lagi di aplikasinya, sudah tidak ada bug lagi. Kalian bisa bikin true. Hanya saja saya sarankan namanya nanti akan berbeda ya. Nanti kita mempelajari inilah. Hanya saja
untuk belajar saat ini kita bikin false terlebih dahulu. Yang selanjutnya, yang paling penting adalah indeks HTML. Nah, ini tempat default di mana aplikasi akan berjalan. Judulnya, ini adalah judul yang akan nanti muncul di title bar daripada aplikasi itu sendiri. Oke, kalian buka Node.js command prompt-nya. Kalian menuju change directory, menuju documents-nya, menuju aplikasi kalian, my app. Nah ini. Terus kalian in user min o. Kalian jalankan. Oke, aplikasinya sudah jalan. Kalau kalian lihat di sininya masih my app, kita coba ganti di indeks HTML-nya di sini menjadi misalnya belajar Angular. Kita save, kita coba lihat lagi. Nah, dia sudah berganti ya menjadi belajar Angular. Silakan diperhatikan. Title-nya kalian bisa ganti title. Oke, ini basic sekali. Terus di sini juga ada metadata. Meta viewport, ini gunanya apa? Initial scale. Jadi ketika si aplikasi ini width-nya berubah, dia akan mengikuti ya, nantinya. Tuh, dia akan menjadi bentuknya seperti yang terlihat di smartphone biasanya. Ketika direnggangkan lagi, dia akan menjadi seperti desktop. Yang selanjutnya ada main.ts. Main.ts ini sudah ya tadi kalau nggak salah. Style CSS-nya juga sudah. Oke, kita masuk ke bagian yang di dalam folder app-nya. Folder app-nya ini apa sih? Ini adalah, tadi sudah saya bilang, dia adalah kumpulan dan komponen. Jadi kalau kalian lihat di indeks HTML yang ini, yang ada di sini nih, yang di dalam folder src ini, dia di dalam bodinya. Body itu apa? Body itu yang keseluruhan ini, dari yang biru sini sampai seluruh yang ada di bawah ini. Ini namanya body di dalam HTML. Sedangkan headnya nanti nggak kelihatan. Di sana ada banyak metadata, link, ada CSS juga nanti di sana untuk mendefinisikan apa sih yang dibutuhkan oleh aplikasi kalian. Oke, kita buka aja app-nya. Nanti di sini dia akan memanggil app root. Di seluruh body ini adalah app root. Nah, kita taunya dari mana app root ini? Nah, kalau kalian buka, bukan app module, tapi, nah di sini di app components, di sini selektornya adalah app root. Jadi si indeks ini akan memanggil app root dari folder app ini di dalam komponennya. Nah, dengan namanya komponen ini adalah selektornya adalah app root, jadi dia akan dipanggil dengan jadi isi dari seluruh folder ini dipanggil dan ditampilkan di browser. Nah, ini adalah app root keseluruhannya, keseluruhan dari komponen yang ada di app. Modul app ya. Kita juga bisa ganti judulnya, misalnya my app is running, my app is running. Ini kan agak aneh ya. Ini title. Kita bisa cari di app komponen HTML. Ini adalah keseluruhan HTML yang ada di sini, display-nya. Kita bisa ganti nih. Nah, ini kalau kalian lihat, secara default, the content below is placeholder and can be replaced. Jadi kalian bisa replace, delete template below to get started with your project. Jadi kalian bisa merubahnya dari sini. Style-nya bisa kalian ganti, kalian bisa import langsung style-nya misalnya.
Terusnya kalau oke lah di sini ada banyak. Misalnya, nah ini kalau kalian perhatikan di sini ada span title seperti ini. App is running. Lihat ya, ini app is running. Sama ya kayak gini. Jadi kalian bisa ganti nih title-nya, judulnya dari yang sini tadi, komponen sini title-nya. Nah, kita ganti misalnya Angulario misalnya. Kita save, kita lihat, nah dia akan auto refresh ya. Angulario app is running. Nah, seperti ini tadi. Jadi, atau kalian bisa delete keseluruhan ini. Kalian ganti menjadi H1 seperti yang tadi. H1 untuk judulnya. Dikasih bracket seperti ini. Title. Kita coba, nah menjadi Angulario. Nah, kok ini nggak ini ya, tidak terganti stylenya H1 colornya. Oh, di sini untuk mengganti H1-nya, kalian, kalau ini kan secara global ya, kalau yang style CSS ini, you can add global style to this file. Artinya secara global, tapi khusus untuk app, kita bisa ganti yang ada di sini. Misalnya H1-nya, H1 colornya misalnya aqua ya, sama ini kita lihat. Nah, dia sudah terganti menjadi aqua colornya. Kalian bisa rubah sendiri di app komponen HTML ini sesuka hati kalian. Silakan dipelajari dulu. Untuk basicnya, hari ini kita belajar struktur file Node.js seperti apa. Yang penting sih kalian harus banyak otak-atik di sini nih. App komponen HTML, stylenya juga kalian bisa ganti-ganti, atau kalian bisa menambahkan sesuatu di komponen ini. Misalnya tadi ini kan title, kalian menambahkan nama, misalnya namanya Mang Oleh. Kalian bisa tambahkan lagi di sininya, misalnya paragraf. Di sini ya tambahkan, ingat pakai bracket. Tadi apa ya namanya? Nama. Oke. Tulis nama seperti ini. Nah, Mang Oleh keluar ya, seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini sangat singkat. Kalian bisa belajar lagi di rumah. Kalian bisa silakan di otak-atik lagi. Kalian develop sendiri bagaimana hasilnya. Jangan lupa report ya untuk mahasiswa saya, report di Google Classroom. Silakan title-nya nanti diganti dengan nama kalian, atau namanya boleh deh, nama aplikasi kalian namanya diganti nama oleh kalian sendiri. Terus kalian juga silakan tambahin NIM kalian di sini, jadi saya tahu nanti NIM kalian apa, NIM kalian berapa, nama kalian siapa, tambahin aja di bawahnya nama sini. Oke, videonya sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subs, di share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.